Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Putri Rizkia. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi ingkar sunnah. Untuk mengetahui tujuan dan biodata saya, silahkan cek description box. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, kita memasuki materi yang pertama. Apa itu ingkar dan sunnah? Secara etimologis, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab, yang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Sedangkan kata sunnah, secara etimologis, bermakna suatu perjalanan, entah baik ataupun buruk. Sedangkan secara terminologi, pengertiannya dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian yang pertama yaitu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis dan sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Pengertian lainnya yaitu paham yang timbul pada masyarakat Islam atau sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal. Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Jadi, dapat diketahui bahwa ingkar sunnah adalah menolak pada hadis atau sunnah-sunnah Nabi. Baik, memasuki materi yang kedua yaitu kapan ingkar sunnah mulai ada. Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Ketika Imron bin Husain sedang mengajarkan hadis, kemudian ada seorang yang menyela, dan ia mengatakan tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imron menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui juga, waktu ingkar sunnah ini terbagi menjadi dua, yaitu periode klasik dan juga modern. Untuk periode klasik, pada penghujung abad kedua Hijriah, pada awal masa Abbasiyah, banyak bermunculan kelompok ingkar sunnah. Menurut Imam Syafi'i, ada 3 kelompok ingkar sunnah, yaitu pertama, Khawarij. Khawarij adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengatakan bahwa sahabat adalah orang-orang yang tidak adil dan sudah keluar dari Islam. Akibatnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian tersebut mereka tolak. Yang kedua yaitu adalah Syiah. Kelompok ini menerima hadis Nabawi sebagai salah satu syariat Islam. Hanya saja, ada perbedaan mendasar antara kelompok Syiah dengan golongan ahli sunnah, yaitu dalam hal penetapan hadis. Golongan Syiah menganggap bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad, mayoritas para sahabat sudah murtad kecuali beberapa orang saja menurut mereka. Itulah sebabnya mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Yang ketiga yaitu adalah Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah menerima sunnah seperti halnya umat Islam. Tetapi ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hal tersebut berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Hal ini tidak berarti mereka menolak hadis secara keseluruhan, melainkan hanya menerima hadis yang bertaraf mutawatir saja. Dapat disimpulkan bahwa golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi SAW, golongan yang menolak sunnah, kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, dan apabila mereka menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kaum tersebut adalah ingkar sunnah. Selanjutnya, pada periode modern, argumen yang mereka keluarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan kelompok ingkar sunnah pada periode klasik, hanya saja waktunya yang berbeda. Baik, memasuki materi yang ketiga yaitu siapa saja tokoh ingkar sunnah. Yang pertama, ada Taufik Sidki. Ia berasal dari Mesir. Ia menolak hadis Nabi SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya, Islam huwa Al-Quran. Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah Rosyad Khalifah. Ia adalah seorang ingkar sunnah berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Ia mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah Ghulam Ahmad Parvez. Ia berasal dari India. Ia juga pengikut setia Taufik Sidki. Yang keempat yaitu adalah Qasim Ahmad yang berasal dari Malaysia.
dan seorang pengagum Rosyad Khalifah. Beliau menyeru umat Islam agar meninggalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menurut penilaiannya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Yang kelima, tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Rahman, Muhammad Irham, Sutarto, Lukman Saad, dan Ahmad Sutarto. Satu lagi, Nazwar Syamsu di Padang, Sumatera Barat. Dalimi Lubis dan Sanwami, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Masuki materi yang keempat, yaitu di mana ingkar sunnah terjadi. Pada periode klasik, ingkar sunnah berada di Irak, Basrah. Sedangkan pada periode modern, terjadi di beberapa tempat berdasarkan tempat para tokoh masing-masing, yaitu Taufik Sidki dari Mesir, Ghulam Ahmad Parwes India, Kashim Ahmad Malaysia, dan tokoh-tokoh lainnya. Memasuki materi yang kelima, yaitu mengapa peristiwa tersebut terjadi. Sebagai suatu paham atau aliran, ingkar sunnah klasik maupun modern memiliki argumen-argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dan mengapa mereka memilih hal tersebut. Argumen yang mereka kemukakan terbagi menjadi dua, yaitu nakli dan akli. Yang dimaksud dengan argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga beberapa sunnah atau hadis Nabi. Sedangkan argumen akli dapat dipahami demikian. Pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian tidak diperlukan untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nabi Muhammad dalam penjelasan yang ketiga tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Dan lain-lain lagi mengenai argumentasinya. Itulah sebabnya ingkar sunnah ada, dengan berdasar pada landasan argumen pemikiran tersebut sehingga mereka sulit untuk sependapat dengan hadis-hadis karena sudah ada Al-Quran yang sifatnya mutawatir menurut mereka. Baik, memasuki materi yang terakhir yaitu bagaimana ingkar sunnah muncul dan bertahan. Pada awalnya, Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat menulis sunnah, sehingga mengakibatkan perdebatan akan kebenarannya yang tidak dapat disejajarkan dengan Al-Quran. Untuk itu, mereka juga memiliki argumen-argumen sendiri, yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada suatu hal yang pasti. Apabila kita mengambil sunnah, berarti landasan agama itu tidak pasti. Al-Quran yang kita jadikan sebagai landasan agama itu bersifat pasti, lengkap, dan tidak memerlukan penjelasan lagi. Oleh sebab itu, ingkar sunnah ini dapat bertahan karena muncul bantahan-bantahan yang tentunya guna untuk membenarkan akan kekeliruan pemahaman terhadap hadis dan segala kesalahpahaman. Itulah hal yang memicu kenapa ingkar sunnah bertahan lama, karena belum bisa dibenarkan ataupun disalahkan. Sebab mereka juga memiliki argumen yang cukup kuat sehingga semakin lama anggotanya juga bertambah. Baik, terima kasih. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai ingkar sunnah. Semoga dapat membantu saya sendiri memenuhi tugas topik 11 dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.